Aku lanjut aja ya. Berhubung tadi ada kendala, jadi aku langsung lanjut aja ya teman-teman. Nah, tadi sedikit aku review tentang fungsi inverse ya. Nah, tadi benar fungsi inverse itu kebalikan. Nah, jadi kalau misalnya ini F kotak sama dengan segitiga, berarti inverse-nya F inverse segitiga sama dengan kotak. Nah, terus yang ini juga sama. Nah, ini kan posisinya F-nya ada di depan dan G-nya ada di belakang. Tapi pas di-inverse kan, posisinya dibalik. G inverse dikompensasi dengan F inverse. Begitu juga yang di bawah itu sama ya. Nah, terus kalau yang bentuknya pecahan kayak gini, fungsi inverse-nya jadinya yang dibalik kalian fokus di yang penyebutnya itu apa, sama yang di yang A itu apa? Yang terhubung sama X-nya. Kalau misalnya yang D itu benar-benar khusus konstanta. Jadi yang pembilang itu fokus ke yang ada variabel X-nya, nah bilangannya apa itu A ceritanya. Nah kalau yang di bawah atau penyebut, nah ini yang benar-benar konstanta atau pembilang. Nah di sini kita pindah tempat. Kalau yang A-nya tadi di atas, jadi di bawah. Kalau yang B-nya di bawah, jadi di atas. Dan juga berganti tanda. Karena D-nya itu di bawah positif, pindah ke atas. Terus tandanya juga tadinya positif jadi negatif. Yang A-nya juga. Yang A-nya di atas, pindah ke bawah, dan juga pindah tanda. Tadinya A-nya positif jadi negatif. Nah, gitu ya. Semoga paham. Oke. Kita mulai ya ke pertanyaan yang pertama. Sebentar. Jika ada F dengan 1 per X min 1 sama dengan X per 6, X min 6 per X plus 3, maka nilai fungsi inverse X sama dengan min 2 adalah, nah di sini coba teman-teman kerjain dulu ya, apa sih waktu kira-kira 2-3 menit deh. Coba dulu ya, sebelum kita lihat pembahasannya. Udah selesai. Kalau misalnya udah, coba kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini kita yang pertama kita lihat dulu mengenai apa yang ditanyakan. Nah, di sini tuh yang ditanyakan apa? Fungsi inverse. Nah, berarti kita udah tahu nih, yang diketahui fungsi inverse. Fungsi inverse min 2. Nah, sedangkan yang diketahui itu fungsi biasa. Fungsi seper X min 1 sama dengan X min 6 per X plus 3. Nah, berarti kita harus mengubah fungsi yang diketahui menjadi inverse. Nah, terus udah nih kayak gini. Yang diketahui kan ini, kita ubah ke bentuk inverse. Kalau misalnya diubah ke bentuk inverse, kita kan tahu tadi, kalau inverse itu adalah
kebalikan. Jadi kalau aku punya fungsi biasanya 1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X plus 3, kalau kita inverskan berarti dibalik. Jadinya fungsi inverse dari X min 6 per X plus 3 sama dengan 1 per X min 1. Nah, sampai sini mungkin teman-teman coba pelan-pelan pahami dulu ya. Oke. Nah, terus step yang kedua, kita buat nih persamaan X min 6 per X plus 3 sama dengan min 2. Kenapa dibuat seperti ini? Karena coba kita teliti lagi. Yang ditanyakan kan F inverse dari berapa? Dari min 2. Nah, di sini kita nggak tahu nih rumus murni dari F inverse min 2 ini berapa? Kita kan nggak tahu. Yang kita ketahui apa? Yang ini, fungsi inverse dari X min 6 per X plus 3 sama dengan 1 per X min 1. Nah, berhubung kita nggak tahu nih rumus murni. Kan kalau misalnya F inverse min 2, otomatis min 2 itu sama dengan murni X doang kan? Sedangkan yang ini nggak murni X doang. Ini ada X min 6 per X plus 3. Nggak murni gitu loh. Kalau min 2 kan benar-benar murni X. Tapi kita nggak tahu fungsi yang benar-benar murni X itu sendiri itu gimana. Nah, jadi kita pakai nih persamaan. Buat cari apa? Buat cari nilai X-nya. Kita buat persamaan kalau segini itu setara sama min 2. Jadi X min 6 per X plus 3 itu sama dengan min 2. Biar kita tahu nih, oh X-nya itu berapa. Biar kita bisa substitusiin ke sini. 1 per X min 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya bentuk persamaan kayak gini, kan teman-teman udah belajar nih. Oh, ini tuh dikali silang. Karena ini min 2 per 1 itu nggak ditulis, jadi tetap ya X min 6, teman-teman. Nah, yang X plus 3 dikaliin sama min 2. Berarti min 2 kali X, min 2X, terus 3 dikali min 2, min 6. Nah, di sini kita pindah nih. 2X-nya pindah ke kiri, jadinya 3X. Karena min-nya jadi positif ya, pindah ruas. Terus min 6 tadinya di sebelah kiri pindah ke kanan posisinya jadinya plus. Min 6 plus 6 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 0. Berarti otomatis X-nya sama dengan 0. Nah, kita udah tahu ini sama dengan 0. Berarti kita bisa nih langsung substitusi nilai X-nya pada inverse yang tadi awal ini. Nah, F inverse yang benar-benar ini, kita udah tahu X sama dengan 0, kita masukin nih. Kalau X-nya 0, berarti 1 per min 1 sama dengan min 1. Oke, jawabannya jadi yang A. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh ya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ini coba teman-teman kerjain dulu ya. Sama kayak tadi, yang kasih waktu 2-3 menit dulu.
Oke, kira-kira teman-teman udah selesai ya. Nah, di sini sama kayak tadi, kita fokus ke sama apa yang ditanyakan. Ini aku kedengeran. Sama apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan ini fungsi f dalam kurung f2. Nah, kalian nggak usah pusingin kayak, oh ini tumpuk-tumpuk gitu loh ya f-nya. Udah f dalam kurung, f lagi dalam kurung gitu. Nggak usah dipusingin. Pokoknya kalau kita udah tahu, kayak misalnya ini, oh yang ditanyakan tuh ini. Oke, udah sampai situ dulu. Kayak sekedar tahu, oh yang ditanya ini. Terus, habis itu kita cari tahu yang diketahui. Oh yang diketahui ini, fx sama dengan 2x plus a per x plus b. Sama satu lagi, f2 sama dengan setengah. Nah, berhubung ini tuh hampir sama kayak soal. Oh, ini F2 yang ditanyakan dalam kurungnya. Ini juga F2 setengah. Oh, berarti ini soalnya yang diketahuinya itu menguntungkan kita. Jadi kita nggak usah cari lagi F2-nya berapa gitu, nggak usah ya. Nah, berarti yang jadi fokus kita itu yang nilai A sama nilai B-nya itu berapa. Iya, sama satu lagi nih yang diketahui. F inverse dengan X-nya itu sama dengan 1, sama dengan 3. Nah, berarti ada tiga hal yang kita ketahui ya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan sedikit, berarti fokus kita mencari nilai A sama B-nya, biar kita bisa menghitung nih, oh fungsi dari F2 ini berapa sih? Fungsi dari F dalam kurung F2 itu berapa? Oke, kita coba bahasnya bareng-bareng. Di sini, teman-teman harus buat persamaan, buat cari nilai A sama B-nya. Yang tadi udah ketahui. Pakai apa? Pakai yang udah diketahui. Pakai ini sama ini. Nah, di sini kita substitusiin dulu nih. Kan ini masih kayak bentuk fungsi kosongan gitu kan ya. Nah, sedangkan yang di sini kita punya nih OF2 sama dengan setengah. Kita masukin nih X-nya sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah A. Per X negatif 2 berarti 2 plus B sama dengan setengah. Nah, udah kayak gitu, kita hitung ya, teman-teman. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti 4 tambah A per 2 plus B. Sama dengan setengah. Nah, berarti tinggal kita kali silang. 4 plus A dikali 2, 2 plus B kali 1. Nah, berarti jadinya 8 plus 2A sama dengan 2 plus B. Nah, di sini tinggal kita rapihin, teman-teman. B-nya kita pindahin ke sebelah kiri ya, jadinya tandanya berubah jadi negatif, terus 8-nya pindah ruas ke kanan, jadinya negatif. 2 min 8 sama dengan min. Jadinya 2A min B sama dengan min 6. Nah, kita punya nih satu persamaan. Kita cari lagi. Pakai apa? Pakai yang ini, fungsi yang udah diketahui. Fungsi inverse 1 sama dengan 3. Nah, berhubung bentuk fungsi ini itu inverse, jadi yang ini kita ubah ke inverse. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin ya, kalau inverse itu kebalikan. Nah, berhubung ini bentuknya pecahan, jadinya seperti ini. Kalau awalnya 2x plus A per x plus B, nah B-nya pindah ke atas. Dan tandanya juga berubah jadi negatif. Jadinya min bx plus A. Terus 2 yang nyatu sama variabel x ini, nah 2-nya itu pindah ke bawah. Jadi konstanta aja. Jadinya min 2. Ingat ya, tandanya juga berubah. Jadi, F inverse X sama dengan min BX plus A per X min 2.
Nah, udah kayak gini, teman-teman, kalian masukin nih yang ini, yang kalian dapat dari diketahui di soalnya. Nah, F inverse 1 sama dengan, berarti X-nya diganti 1 ya, teman-teman. Jadinya min B plus A per 1 min 2 sama dengan 3. Nah, udah kayak gini, kita hitung 1 min 2 kan min 1 kan. Berarti min 1 kali 3, min 3. Jadinya ini dirapihin ya. A min B sama dengan min 3. Oke, kita ketemu nih persamaan yang kedua. Habis itu gimana? Kalau kita udah ketemu dua persamaan, kita lakukan eliminasi. Kita mau eliminasi salah satu. Misalnya, aku mau eliminasi yang B. Nah, berarti tandanya dikurang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau eliminasi A, berarti dikali yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 ya, teman-teman. Karena biar 2A min 2A gitu. Jadinya kan A-nya hilang. Tapi lebih enak kalau misalnya udah ada yang enak dieliminasi, ya udah pakai yang itu aja. Jadi karena ini berhubung B-nya udah sama-sama 1 konstantanya. Jadi aku pakai eliminasi yang B. Oke, di sini kita eliminasi. Jadi aku dapat A-nya sama dengan min 3. Terus kita cari nih B-nya itu berapa. Dengan kita masukin salah satu ke persamaan yang kedua. Dua persamaan ini. Kita pilih salah satu. Aku pilih yang ini. Karena lebih gampang. Karena angkanya itu lebih kecil, lebih sederhana gitu. Nah, A-nya min 3, terus min B sama dengan min 3.